kita menguasai dunia untuk nikel. Nah, artinya apa? Ulang-ulang saya sampaikan, kita stop mengejar volume, tapi value. Value. Value itu apa sih? Kita nih masih diserang mengenai ESG. Mereka mengambil sampel Indonesia? Enggak loh, enggak sama sekali. Kalau kita bandingkan tambang Indonesia dan tambang Eropa, misalnya tambang Amerika, Mbak Safira, ya ampun beda banget kali. Mereka underground, kita di atas tanah. Mereka adalah konsistensi, ya kan? Karena berubah aturan ini gini. Kalau tambang itu kan berbicara RAB. Kembali di Nusantara Ekonomi Update, kita kembali bersama Ibu Medi Catherine Lengke. Mbak, kita lanjutkan dialog lagi begitu ya. Ini kalau misalkan tadi seperti yang Anda sudah jelaskan, apa yang perlu dievaluasi juga untuk memberikan keseimbangan antara pembatasan produksi dan juga keseimbangan untuk harga di dalam negeri juga. Iya, tadi saya sudah sempat singgung mengenai kita cukup dengan volume, sekarang kita mengejar value, Iya. ya kan? Dan RKB ini pembatasannya juga kan positifnya adalah menjaga cadangan ya, karena kan cadangan kita nggak banyak-banyak banget walaupun kita nomor 1 gitu. Dan yang paling penting lagi kalau semuanya kita gali, terus anak cucu kita dikasih apa dong? Karena ini kan bahan baku yang kita pinjem loh dari mereka gitu kan, bukan warisan. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan adalah satu, posisi hilirisasi ini sudah betul-betul maksimal belum sih? Maksimal dalam arti bagaimana penerimaan negara dari hilirisasi ini? Bagaimana dampak terhadap masyarakat? Bagaimana value added yang terjadi dari sini? GDP naik nggak? Iya, ada beberapa daerah yang naik, tapi ekosistem multiplier-nya dapat nggak ke masyarakat sekitar? Ya kan? Karena kalau kita berbicara geopolitik, kita nggak pernah tahu ya, ada perang krisis di Middle East sana, ada Selat Hormuz lah yang dulu juga saya nggak pernah tahu. Dinamis banget ya. Kita lewat sini ternyata. Dan akhirnya beberapa hal membuka mata kita bahwa bukan hanya kita berbicara kita import bahan bakar ya, tapi ternyata sulfur asid itu banyakkan impor. Saya pikir itu ada di Indonesia sebenarnya. Nah, ini yang harus pemerintah pikirkan adalah bagaimana produk-produk support yang ada daripada kita impor. Karena kalau kita berbicara sulfur asid, Mbak Safira, kita gunung aktif terbanyak, terbesar di dunia loh. Artinya bahan baku ada nggak? Ada dong. Sulfur ya kita berbicara, dari belerang gitu loh. Nah itu sebenarnya ada, cuma teknologinya mungkin kita belum ada, kemudian pengolahannya seperti apa sehingga bisa mendukung industrialisasi yang lain. Nah kalau kita melepas ketergantungan bahan baku dari negara lain, berarti kan kita swasembada ya. Kalau kita swasembada, cost produksi lebih turun nggak? Lebih murah nggak? Artinya penerimaan negara bisa naik dong. Kalau kita bisa menguasai, dan yang paling penting lagi, Indonesia saat ini tadi saya sampaikan kita sudah menguasai 65%. Kita kemarin bulan Maret pada saat ASEAN Summit kita kerjasama lagi dengan Filipina. Filipina memegang sekitar 7-8%. Kalau 7-8% ditambah 65%, artinya kita sudah menguasai 73% nikel dunia. Dan kemarin kita juga mau kerjasama lagi dengan New Caledonia. Kalau New Caledonia membuka lagi keran ekspor ya ke Indonesia, artinya 75% kita menguasai dunia untuk nikel. Nah artinya apa? Ulang-ulang saya sampaikan, kita stop mengejar volume, tapi value. Value itu apa sih? Kita nih masih diserang mengenai ESG. Kita sudah comply belum sih dengan paspor baterai? Nah, apakah standar ESG, metodologi, parameter yang ditetapkan oleh International ESG Agency sudah comply atau sudah sesuai belum dengan kondisi Indonesia? Itu belum loh Mbak. Nah, bagaimana kita diterima oleh market? Kita bisa masuk paspor baterai, kita bisa masuk ke EU, ya, nikel-nikel Indonesia, tapi meninggalkan jejak karbon yang memang sesuai gitu loh. Nah ini yang menjadi PR bersama. Satu ekosistem kita bisa buat rantai pasok sampai N ada di Indonesia, tapi yang harus kita pikirkan lagi adalah bagaimana kita menjaga rantai pasok ini betul-betul terjaga sustainability-nya. Traceability-nya tuh betul-betul terlacak, monitoringnya benar-benar terlacak. Ini yang mungkin menjadi PR pemerintah. Kita step pertama udah selesai. Kita naik kelas dong. Naik kelas sekarang apa? Value. Value-nya seperti apa? Bagaimana kita menciptakan standar ESG yang diterima oleh market tapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang bisa mengakibatkan green premium. Kita berbicara green premium nikel. Bagaimana mendapatkan green premium nikel? Bagaimana berdiskusi dengan market? Karena mohon maaf Mbak Safira, kita berulang kali diskusi dengan market. Mereka mewajibkan ESG standar, tapi kan kalau kita berbicara ESG kan ada double cost ya, ada tambahan cost lah ya.
tapi kok market minta diskon. Iya. Ini yang lucu. Nah, mungkin kita nggak bisa berharap dari market, tapi bagaimana dukungan pemerintah memberikan fasilitas insentif pada pelaku usaha seperti pembiayaan yang green, insentif, mungkin royalti diturunin untuk yang sudah berbasis ESG ya. Mungkin pajaknya dikurangin, mungkin bunga banknya dikurangin. Ya, fasilitas-fasilitas yang bisa merangsang sehingga pelaku usaha merasa ESG ini bukan sekedar keharusan atau kewajiban, tapi kita berbicara keuntungan benefit untuk perusahaan itu sendiri. Karena tadi bisa mendapatkan fasilitas atau insentif. Dan kita berbicarakan ke depan ya. Nah, value added-nya dapat nggak? Dapat banget. Nah, ini sih PR-PR pemerintah adalah bagaimana kita melihat satu rantai pasok ini betul-betul satu swasembada tadi ya. Jangan sampai ada material yang di luar kita impor. Kedua, bagaimana nikel kita ini betul-betul membawa manfaat. Jangan sampai kita semua ekspor, terus nanti ujung recyclingnya mana nih? Kita udah nggak punya barang lagi, gitu kan? Terus yang ketiga, jika terjadi rantai pasok sampai N banget N-nya itu sampai EV. Dan ingat, nikel bukan hanya stainless steel ya. Stainless steel masih menguasai 63% total demand kita nikel dunia. 15%, baru 15% ke baterai. Sisanya, ingat loh, nikel itu juga dibutuhkan untuk aerospace, satelit, komputer, laptop. Why not nggak dibuat di sini? Kenapa Vietnam dan Thailand yang nggak punya apa-apa, mereka dapat. Iya. Kok kita nggak dapat? Ini yang lucu, padahal kita sumber bahan baku dunia. Critical minerals, rantai pasok semua ada di sini. Nikel, timah, copper, name it, semua ada di Indonesia, bahkan rare earth. Ini yang harus menjadi PR penting pemerintah sih. Baik, jika Ibu melihat di lapangan secara langsung begitu ya, seberapa siap sih industri nikel Indonesia memenuhi standar ESG untuk kalau kita lihat keberlanjutan di pasar global? Oke. Seberapa siap gitu? Siap nggak siap, ingat Mbak Safira, kita dari awal sejak Undang-Undang Pertambangan, kita ini masuk di 11 kementerian. Ya, yang mengatur pertambangan, 11 kementerian plus daerah. Nah, artinya regulasi pusat dari 11 kementerian ini plus Perda, di mana setiap provinsi beda-beda gitu ya. Nah, kita berbicara ESG, kami sudah mendata metodologi dan parameter dari IRMA atau Nickel Institute atau RMI. Setelah kita bedah semua, ternyata kita punya loh regulasi ESG. Ada, bukan nggak ada. Nah, kita coba combine dari 11 kementerian, akhirnya kita dapat ada gap. Bahwa misalnya standar IRMA ini ada, listnya ada 100 gitu lah, misalnya gitu kan. Nah, Indonesia ESG-nya kita masih ada 80 misalnya kan. Artinya kan kita masih ada gap 20 lah. Apa sih 20 ini? Nah, tadi saya sampaikan, pada saat IRMA atau Nickel Institute atau RMI membuat metodologi ini, apakah mereka mengambil sampel Indonesia? Enggak loh, enggak sama sekali. Kalau kita bandingkan tambang Indonesia dan tambang Eropa, misalnya tambang Amerika, Mbak Safira ya ampun beda banget kali. Mereka underground, kita di atas tanah gitu kan. Terus konturnya enggak berbeda, tipikalnya juga berbeda. Artinya yang enggak fair dong kalau standar internasional diberlakukan di Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan adalah satu, sinkronisasi lagi nih lintas lembaga. Karena kadang-kadang misalnya ESG yang disyaratkan di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM kadang-kadang tumpang tindih loh Mbak. Nah, bagaimana kita mensinkronkan dulu regulasi existing yang ada di Indonesia, kemudian kita ambil standar internasional, kita lihat gapnya di mana, gap ini yang menjadi PR kita, dan diskusi komunikasi pusat, kemudian daerah, kemudian market, artinya seluruh stakeholder, ayo dong duduk bareng. Maunya apa nih? Kita sudah punya loh existing regulasi, mau nambahnya apa? 3 poin penting yang kita dapat dari gap ini. Satu, masalah indigenous. Kita majemuk banget ya, culture kita, bahasa aja beda gitu kan. Setiap daerah, jangankan satu Indonesia, satu provinsi, beda kabupaten tuh udah beda indigenous-nya. Kedua, penggunaan tenaga kerja. Nah, ketiga yang lebih signifikan lagi adalah yang tadi, kalau di luar kan underground. Kalau underground kan mungkin efek dampak nggak terlalu ya. Nah, kalau kita nambang di atas tanah, itu dampaknya langsung kelihatan kan di masyarakat. Dampak terhadap udara, dampak terhadap air, dampak terhadap tanah itu sendiri. Nah, ini yang menjadi PR bagaimana kita APMI juga sedang menyusun ya standar ESG. Tapi satu, diskusi dulu dengan market. Kedua, mensinkronkan seluruh existing regulasi dari 11 kementerian dan pemerintah daerah. Kemudian kita diskusi dengan seluruh stakeholder, baik penambang, smelter, market.
Nah, kalau ini mungkin sudah terjadi kesepakatan, nah inilah akan kita buatkan standarisasi ESG nasional. Berarti tadi yang Anda sebutkan merupakan tantangan besar dalam Banget. penerapannya Banget. antar lembaga yang tumpang tindih. Masih tumpang tindih. Baik, Bu Medi, ini di tengah dinamika harga dan juga kebijakan global, gimana sih prospek investasi begitu ya di sektor pertambangan khususnya nikel? Menurut pandangan Anda dan juga asosiasi. Ya, tadi saya sempat sebutkan ada beberapa yang akhirnya bukan gulung tikar ya, tapi mereka menurunkan kapasitas produksi, kemudian mereka juga shutdown beberapa line. Coba ditarik dulu deh, apa sih triggernya sampai mereka nggak bisa produksi? Tadi saya sudah bilang, ingat ini geopolitik ya, nggak ada hubungan sama kita dong. Kan yang bikin perang bukan kita nih, kita maunya juga mana-mana aja gitu kan. Tapi dampak dari perang ini sangat amat berpengaruh terhadap industri yang ada di Indonesia. Saya rasa bukan cuma pertambangan ya, yang lain juga. Nah, yang kedua adalah jaminan konsistensi sih. Jadi kalau dunia luar menanyakan kepada Indonesia, konsisten regulasi kali ya Mbak Safira ya. Karena kan investasi itu, investor itu sama kayak smelter. Kalau dia terlalu tinggi hitnya bisa mati. Atau dia kekurangan bahan baku bisa mati juga. Nah ini konsistensi, bagaimana pemerintah betul-betul bisa dipercaya oleh dunia luar adalah membuat satu regulasi yang nyaman, aman, dan konsisten. Itu yang paling penting gitu ya. Bukan melihat berapanya, tapi konsistensi inilah yang menjadi faktor penentu investor bisa menanamkan modal di sini. Kenapa? Karena pada saat mereka masuk Indonesia kan nggak ada jaminan ya. Nah mereka hanya masuk, datang, berusaha, dan tanpa ada embel-embel politik, hanya mencari keuntungan. Tapi pemerintah bisa menerapkan berapa value added yang kita dapat kalau kamu masuk ke sini, investasi masuk ke sini. Nah ini sih PR-nya adalah membuat nyaman investor itu adalah regulasi gitu ya, konsisten regulasi, itu sih yang utama. Jika ada regulasi-regulasi yang berubah di tengah jalan, ini gimana Anda mengantisipasinya gitu ya? Seperti apa Bu Medi? Mbak Safira mungkin lihat ya beberapa bulan lalu bahkan dari Kamar Dagang Cina bersurat langsung loh ke Presiden. Mereka sempat diskusi juga sama kita gitu. Wah ada surat nih. Agak nggak happy isinya ya? Sangat. Ya kekecewaan, lebih banyak kekecewaan. Kekecewaan itu karena memang yang tadi momentumnya juga kurang pas. Pada saat kita merilis kuota RKB diturunkan, perubahan harga nikel ore juga kita rubah formulasinya. Di saat lagi krisis, di mana harga sulfur juga naik. Nah ini sih mungkin adalah bagaimana membuka ruang diskusi kali ya, di mana mereka juga kalau saya lihat permintaannya banyak banget gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi, apa yang mereka sampaikan, inti dari semua permohonan mereka adalah konsistensi. Ya kan, karena berubah-berubah aturan ini gini, kalau tambang itu kan berbicara RAB gitu ya. Nah kalau RAB yang kita sudah setup misalnya RAB saya 10 miliar, dalam perjalanan waktu lo kok berubah lagi. Artinya kan merubah lagi RAB gitu ya. Nah ini sih investor juga melihat kecenderungan negatif perspektif. Kalau kondisi seperti ini. Ya kan, tapi kembali lagi, kita juga nggak ada masalah ya peraturan berubah. Tapi Mbok ya pada saat sebelum ada regulasi berubah atau mensahkan atau regulasi, kita ini diajak, kita ini didiskusikan gitu loh. Kemampuan kesiapan kita seperti apa. Jangan sampai kita langsung dirubah regulasinya tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada ruang diskusi. Sehingga pengusaha shock. Pada saat shock nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan, kesiapannya. Oke. Apa sih harapan APNI begitu ya untuk pemerintah juga dan ikut mensupport pemerintah nih agar nggak ada lagi nih negatif thoughts gitu ya dari negara luar begitu. Artinya kan harus ada apa ya? Bemper. Ada kekompakan begitu ya Betul. antara asosiasi dan juga pemerintah ini loh untuk menjawab ketidakyakinan negara luar terhadap Indonesia khususnya di industri nikel ini. Iya, kalau kita sih sebenarnya beberapa kali diskusi khususnya dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ya, Kementerian SDM. Pertama kalau RKB atau kuota nikel itu sampai hari ini masih diskusi terus gitu kan. Bahkan pada saat kita merevisi harga itu juga dari kami ya pada saat revisi biji nikel ya. Karena kan 1 ton biji nikel itu bukan hanya nikel itu sendiri, tapi kita sudah memasukkan unsur kobalt, fero dan krom. Nah pada saat diimplementasikan ternyata penolakan luar biasa nih, ya itu tadi momentumnya itu kurang pas pada saat kita rilis gitu ya. Nah ruang diskusi yang kita coba minta kepada pemerintah adalah melibatkan seluruh pelaku usaha, seluruh stakeholder dalam rangka mencari solusi sih sebenarnya. Undang dong para smelter-smelter itu juga undang gitu kan, para pelaku usaha juga
Dan yang paling penting lagi, pemerintah daerah jangan dibiarin, itu kayaknya kayak dibiarkan ya kalau saya lihat ya. Nah ini pemerintah daerah juga harus dilibatkan karena mereka merasakan dampak langsung terhadap regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, di mana sirkular ekonominya itu bisa naik bisa turun. Nah ini yang mungkin ruang diskusi dulu sih, yang apapun regulasi akan dikeluarkan, tapi kita juga kan punya data global. Kalau kita nggak memikirkan data global, apa yang harus kita rilis, apa yang harus kita tuang dalam regulasi, market kita masih di luar, bukan di sini semua gitu loh. Data supply-nya seperti apa, data demand-nya seperti apa, data permintaan market tuh basis ESG-nya seperti apa. Buktinya kita bisa diskusi, ya kan? Market luar bisa diskusi dengan kita karena mereka juga kebutuhannya ke kita karena kita penguasa nikel dunia. Tapi kembali lagi, bagaimana kita menyusun satu ruang diskusi komunikasi antara global, pelaku usaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini Bu Medi. Semoga memang berbagai pandangan yang disampaikan ini juga dapat mendorong industri nikel Indonesia semakin menjadi lebih baik lagi gitu ya Bu Bukan hanya Medi lebih ya. baik, penguasa loh. Harus menjadi penguasa begitu ya, dan tentu Penguasa kita banget. mengutamakan value. Betul, Ya, terima bukan hanya kasih. volume ya, value ke depan. Baik, terima kasih Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, Ibu Medi Catherine Lengke sudah berdiskusi pagi ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Safira.